What's up, XP People, dimanapun Anda berada. Jangan lupa pantengin terus YouTube channelnya Xmoc Indonesia. Iya. Karena di tanggal 12 kita akan ulang tahun ketiga. Third anniversary Xmoc Indonesia. Yang pastinya, Cing, kita punya gestar yang pasti semua udah kenal deh. Siapa sih? Om Fitra Eri, Cing. Siapa lagi? Ada Om Mobi. Om Mobi juga Ada juga ikutan. Om Ridwan Hanif. Waduh. Luar biasa. Jadi 3 orang itu udah pasti pada kenal semua dong. Iyalah. Jangan kemana-mana. Pokoknya di tanggal 12 September, ulang tahun ketiga Xmoc Indonesia. Satu rasa, sejuta cerita. Xmoc, we are one. Halo XP People, ketemu lagi bareng gue Ibnu X0045 dan juga sobat gue. Siapa, Cing? Ovi? Ovi. Kayaknya agak kurang ini dia nih, karena Nggak di belakang fokus, nih iya. semuanya rims-rims gaban gitu kan. Ini mendingan Buka dulu kita. Takutnya nggak ini nih ya kan. Om Duren silakan dibuka, Om Duren. Iya. Ini kenapa gue sebut Om Duren, karena kan ya kan ini Om Waka 2 ini memang hobinya duren, guys. Jadi kalau soal duren selalu ada di freezer beliau ini. Iya. Nah, gua tadi agak ngehang sedikit karena ini hal yang ditunggu-tunggu, Cing. Wah, luar Sangat biasa. ditunggu-tunggu karena kita nih seolah-olah kayak flashback ke belakang. Jadi dulu kita pernah Waktu menyebutkan- awal-awal ya kan? Awal-awal. Kita nyebutin nama dia di kupingnya, gitu. Nah, Nama gue juga disebut ini nih gitu dia gitu. Kalau dunia per expanderan kalau nggak ada Om ini juga kurang seret kayaknya. Kurang Ibaratnya- seyokianya. Iya, seperti kayak gitu, Cing. Tapi gue oper dulu ke ente, Cing. Karena Siap, supaya siap. agak chemistry ente berdua ini ya. Ya kan? Ini jadi pertanyaan yang lucu ini ya kan. Kalau pertanyaan Waka-waka gua sih, ee. waka-waka. Iya, Kalau kata Uni iya. Resti, waka-waka ee ini. Jadi kebetulan di episode kali ini kita berhasil untuk menjambak Menyetubui. Ompras ya. Ini bahaya. Mau menemukan gitu ya. Ya kan? Menemukan kita berlian-berlian ya kan, kita gosok-gosok ya jadinya ini. Nah, Ompras ini mungkin semua Xmoc udah tahu ya, tapi mungkin XP People juga kalau mau buka YouTube banyak juga beliau di YouTube gitu kan. Iya. Nah, jadi kita akan kupas dari Ompras ini perihal DIY. Ya kan, DIY. DIY ya. ini memang identik dengan Ompras gitu kalau di Xmoc ini. Beliau tuh memang nggak bisa diem tangannya ya kan, nggak makanan, nggak mobil dioprak-oprek. Cuma katanya dia nanti kerusakan tanggung sendiri ya. Donat dulu perkenalkan dong, Pak. Ya kan perkenalkan. Om, kenalan diri Om ya kan, X berapa Om? Apa XXXX? Iya. Ya. Nama saya Nugroho Prasetyo, biasa dipanggil Pras. Saya X0022. Kebetulan di Pengnas saya sekarang mendapat jabatan sebagai Wakil Ketua 2. Ketua 2 luar biasa. Nah, iya. kebetulan Om Pras ini juga Cing Opi. Om Pras ini membawahi divisi otomotif. Iya. Yang memang berhubungan dengan kegemaran beliau ya kan, DIY. Makanya gue meja, DIY, Cing. Dia di ya atas gue agak ngenakan meja gitu. Berat dong. Berat di atas gue dia. Nah, Om Pras, ya mungkin teman-teman ataupun XP People atau mungkin sobat Xmoc nih pengen tahu nih, ya kan, dari Expander itu apa aja sih yang udah pernah Om Pras DIY itu apa aja tuh, di bagian mana aja? Iya, apa sih Om DIY ini apa Yogyakarta? Ya apa ini gue nggak ngerti. Daerah istimewa juga. Yogyakarta. Iya, apa sih? Ya mungkin gue jelasin sedikit bahwa DIY di sini artinya adalah do it yourself. Jadi kita tidak tergantung sama orang lain untuk kita melakukan sesuatu ke mobil kita. Kalau biasanya kita pengen mobil kita diubah sedikit, tapi kita istilahnya apa ya, mesti datang ke bengkel atau ke tempat tertentu untuk kita minta ini minta itu, kadang hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul. Itu kenapa saya lebih prefer untuk mengerjakan sendiri, karena kadang kalau udah tolong contohlah pasang peredam, tolong pasang peredam, begitu udah jadi kok masangnya begini ya, kan nggak bener nih atau kurang pas nih atau kayaknya kurang srek. Sementara kalau kita DIY, kita kerjain pelan-pelan, sedikit-sedikit, itu kalau ada yang kurang perfect pun kita bisa istilahnya betulin ya, bisa sepuas kita lah. Mau ngerjain 2 hari kayak 3 hari, 4 hari atau dicicil ya gitu. Dan biayanya lebih damai ya kan. Nah, mungkin kita bisa beli makanan kecil, nyemil sambil bongkar Betul. ya kan, nggak keluar Iya. uang buat modifikasi di tempat Cing, lain.
gue mau nanya sama Om Pras, berarti udah apa aja di expander yang lu copot-copot gitu, buang, pasang lagi gitu? Ganti mesin Ferrari mungkin gimana? Jadi kalau di prinsipnya kan mobil gua kebetulan mobil satu-satunya di keluarga. Jadi mobil ini benar-benar apa ya? Harus nyaman ya Om? Iya, menjadi andalan untuk semua kegiatan keluarga. Mulai dari kalau buat gua sendiri kan ke kantor tiap hari, sama istri juga ke kantor. Oke. Lalu kalau jalan sama anak-anak gitu. Bahkan kalau misalkan ada acara hari besar gitu, kita ke keluarga kita keliling. Nah, mobil itu harus bisa diandalkan. Ibaratnya anak-anak kita kalau capek mau tidur di mobil pun nyaman gitu. Setuju. Nah, itu prinsip yang gue pegang. Jadi modifikasi yang kita lakukan di mobil kita itu harus mendukung kegiatan yang kita akan jalani sehari-hari dan harus bisa diandalkan. Contohnya aja misalkan kalau kita kejadian misalkan amit-amit ya bannya kempes gitu. Kebetulan yang bawa istri. Kalau misalkan ban cadangannya berbeda dengan ban aslinya, itu kan akan menemui kesulitan. Gue mesti gimana nih, gitu. Jadi sewaktu-waktu ban cadangan bisa dipakai dengan ukuran yang sama, itu ready ya? Ready. Standby, oke. Itu kira-kira. Nah, yang udah Om Pras lakukan tuh di XP apa sih? Oke. Jadi untuk mendukung sehari-hari itu pertama kenyamanan, peredam itu mesti ditambahin. Walaupun expander sudah redam ya Om ya? Bagus peredamannya, udah cukup senyap ya. Cuman masih ada kekurangan, contohnya di bagian atap. Betul. Nah, bagian atap kalau hujan tuh berisik tuh. Masih berisik. Nah, kalau berisik akhirnya kita tambahin peredam. Ada 2 jenis peredam di mobil, itu peredam suara dan peredam panas karena di atap. Pas hujan tuh XP tuh atapnya agak akapela ya, kalau tak Iya, itu yang bikin berisik. Setelah ditambahin peredam, satu-satunya suara hujan yang paling nyaring itu dari kaca depan. Tapi ya kaca depan kan udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau diperedam Iya, nggak bisa kelihatan. Gitu. Itu untuk suara ya. Terus untuk head unit, karena kebetulan gue anaknya 3 dan yang paling kecil baru umur 3 tahun, itu gimana caranya supaya head unit memenuhi untuk entertain anak-anak gitu ya. Jadi pakai head unit MTEK yang Android, sehingga kalau misalkan anak dalam perjalanan mulai gelisah, mulai rewel, mulai boring, itu tinggal setel YouTube bapaknya joget-joget dia. Iya. Kirain ada video joget-joget. Ternyata muncul bapaknya gitu. Ternyata munculnya apa? Om Ovi mau gue Iya kan? Tapi habis itu langsung tidur anak gua. Bosen nih, ngopi lagi mau minum, bola. Nah, itu gua masih inget Cing. Jadi salah satu penemuan banyak juga di Om Pras ya, selain sebelum banyak owners yang copotin di plafonnya gitu, terus juga frame di AC yang katanya pantulannya juga agak bikin sakit mata itu juga. Gua termasuk ya, juga melakukan termasuk itu, yang kan. berburu ke beliau nih. Terus juga ada beberapa ya yang gue ingat bahwasanya dia masih pakai apa tuh yang di belakang tuh? Towing. Tapi ya, towing itu diinjuk sama kingkong nggak patah. Maksud lu kingkong? Lu kan nginjak foto-fotonya. Itu maksudnya kekuatannya. Oh, kekuatannya. Gitu. Sorry Om. Iya, oke Om. Balik ke kingkong nih ya. Nggak, jadi itu salah satunya gue lihat ada bilang dari modifikasi ngapain lu pakai ini itu, tapi semua sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, bener kata Om Pras. Jadi memodifikasi itu ya kembali lagi harus dari hati, Cing. Dari hati. Jadi gitu. XP People, Sobat Xmoc, paling penting dalam modifikasi itu jangan ikut-ikutan. Kalau lu nggak butuh, buat apa? Percuma juga. Iya. Karena nggak semuanya free gitu kan. Ya mumpung kalau gue waktu itu kan Om Pras ada sisa tuh, ya kan. Jadi gue dicetin biar nggak mantul AC-nya. Nah, Om pulang Pras dapat beng-beng. Om Pras juga ngeganti rim. Begini-begini juga dia ngeganti rim, Cing. Dia naik tetap ya kan. Iya, di 17 ya Omnya itu Iya, ya. 17. Kalau peleknya ya bisa lihat sendiri lah ya kan, peleknya apa. Karena beliau ini tetap yang paling penting adalah kenyamanan pada saat berkendara bersama keluarga. Betul, family. Itu memang peruntukan juga family car kan, expander itu kan. Nah, Om Pras apalagi Om yang lo DIY itu selain atap
apalagi tuh? Jadi kebanyakan modifikasi yang dilakukan di mobil gue semuanya DIY. Jadi nggak istilahnya datang ke suatu tempat untuk tolong pasangin ini. Terus terang gue menghindari hal itu karena kepuasan tersendiri buat kita kalau kita berhasil memasang modifikasi atau mengubah dari yang standar ke sesuatu yang kita inginkan. Betul. Itu kepuasannya beda ya, gitu. Jadi tahu banget gitu ya. Betul. Lalu contohnya lagi ada di kebetulan handphone gue mendukung wireless charging. Canggih. Jadi daripada colok-colok, mau tinggal taruh, plek, udah langsung ngecas. Dan itu ada 2 tempatnya, di konsol tengah sama di atas, di laci atas itu. Boleh. Dan yang di laci atas itu udah pernah dicobain oleh orang MMC Jepang. Woi, boleh. Kebetulan dia numpang ngecas di situ. Biasanya Om kalau Anda di toko-toko warung-warung tuh numpang cas 5.000. Iya. Ini karena MMC kan, ya masa gua cas Nggak gitu. mungkin, nggak Iya. Atau kenapa nggak lu jalan aja? Lupa aja gitu. Iya. Atau stikerin di belakang ya kan numpang cas 10.000. Tapi jujur Om, masalah charging ini, wireless ini, lu pernah lu kupas di review lu? Untuk apa namanya cara pemasangannya segala macam, kebetulan saat itu gue masih butuh waktu banyak untuk uji coba, jadi nggak sempet sampai Detail bisa gitu. bikin Oke. tutorial gitu. Tapi yang jelas memang karena wireless charging itu ternyata apa namanya jenisnya banyak macam-macam. Itu yang nggak bisa bikin satu terus diikutin belum tentu sama gitu. Nah ini pastinya gini Cing, mendingan gue bilang sih untuk komen juga, ya kan? Boleh. Ada komen nggak umpamanya untuk Ompras, ada Mungkin ada yang mau- Ompras. iya, Ini mau kan ditanyain. Ompras udah mulai dengan charging lu ada cukup lah siul-siul doang ya. Ini harus dikupas lagi ya. Gue sebenarnya ya pengen kan? nanya ya kan besok udah di rumah nggak? Iya, ya kan itu gue pesen penting ya kan juga Om Pras itu. charging gimana gitu. Iya benar, penting juga. Nah itu ditunggu Om pastinya Om. Pasti komen like juga nih pasti ada nih di apa vlog kita ini nih pastinya ada inovasi lagi nggak pertanyaan dari Om Pras nih mengenai Pomedi XP? Jadi boleh teman-teman XP People boleh bertanya di sini di komen sini. Siap. Nah, buat teman-teman juga bisa komen juga nih di bawah, tanyain ke Om Pras masalah DIY gitu kan. Om, nah selama lu mengerjakan DIY itu so far sampai saat ini tuh semua safe ya? Dan Iya. bertabrakan nggak dengan apa aturan ataupun manual book yang tertera, maksudnya apakah hilang garansi apa enggak? Lu melakukan itu hilang nggak sih garansi atau tetap aman? Oke, untuk masalah garansi karena apapun modifikasi yang kita lakukan itu kita sebenarnya sih nggak usah mikir sampai warranty ya, karena begitu sudah beda spek dari pabrikan, otomatis sebenarnya warranty itu akan gugur. Oke. Gugur, tapi tidak serta-merta semuanya gugur. Contohnya kalau apa namanya saya pasang audio, kayak kebetulan masang subwoofer yang di kolong tuh yang kecil, itu kan dayanya butuh yang cukup besar. Kalau sampai akinya tekor, otomatis akinya itu gugur ininya, warranty-nya. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau misalkan karena masang subwoofer itu kita klaim shock breaker, ya masih bisa karena ada urusannya. nggak ada hubungannya Nggak ada gitu. hubungannya. Jadi ya bagian-bagian tertentu aja yang kita modif itu memang ada resiko warranty-nya gugur. Nah, tuh XP People. Jadi semua ada konsekuensinya, ya kan? Jangan tiba-tiba modifikasi tapi klaim ya kan beres. Pasti akan dicari kan, ditarik dulu benangnya, nih dari mana asalnya. Kalau memang tidak berhubungan, klaim nggak ada masalah, gitu. Si Ngopi ada lagi yang mau ditanyain sama Om Pras? Ya pastinya, paling sarannya begini Om, gimana Om, di Xbox kan dari awal kan lo coba tutorial, edukasi di mobil sendiri seperti kayak gitu. Terus juga udah di Xbox nih mulai terakhir ini juga udah mulai meluas kan Om, ibaratnya udah warping apa segala macam, Airfuse apa segala macam ya. Udah beragam ya modifikasinya ya. Nah, apa kira-kira masukan lu untuk daripada para si modifikasi di Xbox nih, terus juga berharap nggak sih untuk bisa lebih lagi untuk kawan-kawan semua yang ada di Xbox gitu untuk modifikasinya gitu? Oke, sebenarnya untuk modifikasi kembali yang tadi sesuai pertama kebutuhan kita, kedua sesuai sama selera kita. Jangan cuman gara-gara wah si ini pakai apa namanya ring sekian dan
kelihatannya keren, gue ikutan terus maksain. Ya, terus tapi nggak sesuai kebutuhan. Nggak sesuai gitu kan. kebutuhan. Pas lagi dipakai istrinya, terus habis itu ini komplain, Akhirnya repot. Nah, itu dua tuh. Pertama dikomplain bannya, ketiga ya mungkin tidur di luar. Habis itu dompetnya ditarik. Iya. Itu bahaya ya kan. Jadi selain sesuai kebutuhan, selera, dan kita juga harus memperhatikan tadi warranty. Ya, betul. Contohnya misalkan kalau kita mengubah kelistrikan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kita jangan sampai ngupas kabel bawaan dari mobil. Itu berbahaya karena akan terbakar atau gimana? Jadi karena kalau kita ngupas kabel itu otomatis mengubah spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pabrik, Gitu. sehingga ada namanya resiko. Kan kita tahu beberapa modifikasi yang berakibat fatal ya. Berakibat fatal dan ternyata mobilnya jadi kebakar. Setelah diinvestigasi ternyata sudah ngerubah lampu, Spek ya, ngerubah spek standar dari pabrik. Iya, tapi pastinya gini, Jax, bahwasanya yang udah terpasang dan nggak ada problem, bahwasanya memang berarti ibaratnya itu baik-baik aja dan instalasinya benar. Bahwasanya gini, bukannya Om Pras memberi info ini bukannya, nggak boleh pasang lampu karena Om Pras, jangan bisa juga begitu. Bahwasanya pastinya yakin aja begini, bahwasanya kalau mamanya OEM-nya yang dari ngomongin aki aja, kalau mamanya lu tambah dengan udah dihitung sama Mitsubishi seperti ini, lu tambah seperti itu audio atau mamanya lampu apa segala macam itu gue yakin otomatis ya, otomatis pasti. itu udah nggak aki yang bawaan support OEM ya? itu udah nggak terlalu support. Makanya banyak lah tanya mamanya modifikasi bahwasanya gue mau masang ini nih, mau pasang ini apa segala macam, apakah gue harus naikin ampere gua gitu. Terus instalasi yang paling benar adalah bikin grounding ya kan, mau bikin lampu umpamanya ataupun apapun itu kalau bisa konsultasi. Kita di Esmok ada tim otomotif modifikasi ya kan, siap membantu sharing dari umpamanya produk apa segala macam yang kerja sama kita gitu apa segala macam. Jadi insya Allah mungkin ibaratnya dengan umpamanya way yang benar, dengan cara yang benar, ibaratnya pasti insya Allah aman. Gitu ya, betul. Setuju dong Om Pras? Setuju. Bisa juga Cing, ada hotline-nya di sini, di bawah ini ada hotline-nya ya kan, bisa tanya-tanya. Gue sih begini aja ya. Iya, teman-teman XP People, sobat Xmok ya kan, pasti pada penasaran nih. Kok ini ada angka 3 ini apa di kaos-kaos ini ya kan? Ini apa ini? Sih kalau udah warna-warni ya kan, lebih berwarna. Coba Cing siarin Cing lah. Oke, kita siarkan dari Permaisuri Ban. Nah, teman-teman XP People yang pengen dapetin kaos Xmok ya kan, dalam rangka Giniin dong Om Pras, ini tetap bulat tapi udah lebar ini. biar kelihatan gitu. Jadi minimal tahan napas. Tricep itu kelihatan. one pack. Loh, bukan. Buy one get one. Oh, buy one get one. Iya, Setuju. keren kan. Ayo lanjut Cing, gue hargai. Buat teman-teman yang mau ngedapetin kaosnya Xmok Third Anniversary ini bisa langsung aja klik di topet kita di atas ini, mungkin ada nih linknya. Ya kan, di situ ada official loh ini kaos ini. Jangan beli kaos yang abal-abal. Di topet tuh banyak tuh logo Xmok tapi nggak ada nopungnya, ya kan. Kaos Xmok tapi entah dari mana asalnya. Nah, ingat jelas itu. ya kan. Itu juga kita sudah terdaftar secara hukum. Iya, belum aja. Nah, itu. Belum aja, lihat aja gaduh. Jadi beli di aja. Tokopedia-nya Xmok Indonesia, itu official, ya kan? Itu Tangerang Selatan. Nah, tulisan di bawahnya itu Tangerang Xmok Indonesia Tangerang Selatan. Nah, ada banyak tuh Xmok Indonesia ini. Nah, itu makanya yang official itu Tangerang Selatan. Iya, Haji Delwa. Haji Delwa. Haji Delwa ya kan? Yang ngatur Coblos semua Haji Delwa. Iya. Pokoknya brokap ya nanti Lihat aja langsung. Ini bahannya adem. Dan kayaknya nggak cuma lucu. kaos Cing, mungkin ada yang lain. Ya kan, siap-siap aja pokoknya buka, selalu pantau terus topetnya Xmok Tokopedia-nya. Biasa kan. Udah Cing, gue sih sama Om Pras udah gue sekasur lah sama Om Pras. Kapan sekasur ini gue baru tahu nih. Sekasur beda ruangan. Beda ruangan. Pokoknya itu aja Om Pras, gue sih pokoknya udah gue lapor, hormat atau segala macam, laporan selesai lah pokoknya seperti itu ya. Dari Cingnu mungkin ibaratnya masih ada mau keramasin Om Pras. Nah, Om Pras, Ya. gue pengen tahu Om, ini kan dalam rangka ulang tahun ketiga nanti. Betul. Kalau mau teman-teman ini di Pengda, di daerah ataupun di chapter nih pengen tahu Om, kapan sih? Oke, untuk anniversary Xmok yang ketiga, karena itu kan ulang tahunnya tanggal 10 September. Aslinya memang sebenarnya 10 September. Tapi kita kan
kebetulan menyesuaikan karena kita ibaratnya komunitas untuk keluarga, kita menyesuaikan waktunya menjadi hari Sabtu berikutnya. Oke. Yaitu tanggal 12 September. Nah, 12 September lusanya itu ya, berarti. iya, kita akan live di YouTube. Live Nasional dong. secara nasional karena YouTube diakses oleh nasional bahkan seluruh Ya, dunia ya, kan. ya, Jadi ya. pantengin YouTube di Xmoc Channel pada tanggal 12 September 2020 jam 10. Nah, catat tanggalnya, catat jamnya ya kan. Jangan lupa linknya ada di mari. Iya, di Gua mari. denger juga door prize-nya gokil-gokil. Gokil Cing, dan bintang Gokil. tamunya siap-siap ya kan, nanti akan ada muncul tayangan penggoda iman ya kan. Pokoknya stay tune aja Cing ya kan, makan kacang on langsung ibaratnya streaming nanti ya kan. Popcorn dong. Popcorn ya kan. Ya mumpung sekarang bioskop Bioskop belum buka, tutup, ya kan? iya. Jadi nonton rame-rame di chapter ataupun di pengda masing-masing, monggo pengurusnya koordinir ya kan, nonton rame-rame lebih seru. Ya tapi dengan Protokol Protokol kesehatan kesehatan. pastinya. maskeran. Nah, ya jangan kan? lupa itu. Cuci tangan sehat-sehat semua. Cuci tangan, mandi di situ. Aduh, pokoknya udah deh Cing. Gua sih tadi sempat meeting aja. Ini bener-bener petasan gitu loh ibaratnya. Tasan yang mana ini? Jawe. Gitu ya, jar. Nah itu pokoknya live national broadcast Xmoc Indonesia 3rd anniversary. Yeah. Ya kan, luar biasa, guest star-nya juga ada. Siapa dia, lihat nanti ya kan, gitu loh. Itunya apa sih? Apa tuh? Itunya apa? Slogannya? Satu rasa sejuta cerita. Ini satu rasa sejuta. Luar biasa. cerita. Tetap kita satu rasa, tapi cerita kita banyak. Banyak. Suruh Om rasanya nyebut dong coba. Oh, ya, coba banget ya dia. Iya, 1 juta nih. apa nyebut harga pelek gue jadinya. Ya, untuk anniversary kita kali ini kita akan mengusung tema satu rasa sejuta cerita. Ide mantap. Oke Cing. Nanti udahlah anak-anak langsung aja nonton aja, langsung streaming lah kita lah ya Pasti, kan. pasti. Siap. Door prize ada, guest star-nya ada, knowledge-nya juga di situ ada, ya Siap. kan, salah satunya gitu kan. Nah, dan pokoknya ada yang banyak deh. Dari daerah-daerah juga ada lah pokoknya di situ. Iya, ini udah undang Campur Om Pras. sari. Thank you nih sama Om Pras lah ya kan. Sama-sama. Begini ya sekarang ya. Iya. Oke. Ini jadinya X. Nah, Betul. satunya lagi ke gua. Oke, gini. Enggak, kanan ke sana, kiri ke Oh, sini. gini. Ini gue kayak di borgol. Oke, Cing, tutup Cing lah. Oke, Oke. itulah dia yang udah kita kupas dari Om Pras, Wakil Ketua Umum 2 di Xmoc Indonesia. Nah, itu Om Pras juga membawa divisi modifikasi salah satunya. Jadi masalah DIY ini sudah terbongkar nih ke publik, nih kan, bahwa bapaknya DIY ini nih salah satunya dibongkar semua kupas segala macam, sampai juga dengan tadi kita sampai mau ke anniversary yang ketiga. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di YouTube channelnya Xmoc ya kan. Berikutnya ada live national broadcast di tanggal 12. Nah, Iya. luar biasa. Gue Ibnu Gua Ovi. dan Om Pras, Om we are Pras. sign out. Satu rasa sejuta cerita. Xmoc, we are one.